البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai tauhid ar-rububiyah. Sekarang kita akan masuki pembahasan mengenai tauhid al-uluhiyah, yang mana tauhid al-uluhiyah ini adalah tauhid yang inti, dalam artian terjadi permusuhan, pertikaian. Orang-orang kufar Quraisy memusuhi Rasulullah SAW karena Rasulullah mendakwahkan tauhid al-uluhiyah ini. Namun sebelumnya, pada pekan yang lalu kami menyampaikan mengenai kalamnya Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, yang tepat itu adalah kalamnya Ibnu Wazir. Jadi Al-Imam Ibnu Wazir rahmatullah alaih menyebutkan sebagaimana yang tertera pada kitab Nam Al-Awasim Wal-Qawasim. Naam, di dalam kitab Al-Awasim Wal-Qawasim, Al-Imam Ibnu Wazir rahmatullah alaih mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala dhammil amal bi ghairi ilmin. Telah sepakat ahlul ilm mengenai tercelanya orang yang beramal tanpa ilmu. Kemudian beliau mengatakan, wa ala anna samaratal ilmi wa sababa syarafihi wa fadlihi huwal amalu bih. Dan bahwasannya buahnya atau hasilnya ilmu serta sebab keutamaan dan juga dikarunia ilmunya adalah seseorang itu mengamalkan ilmu tersebut. Itu kalamnya Al-Imam Ibnu Wazir rahmatullah alaih. Kemudian juga kalamnya Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih dalam kitab Adabut Talab, dia mengatakan la hujjata fi ahadin khalafa sunnah sabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw kasur. Tidak ada hujjah bagi seorang pun yang dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak orangnya maupun sedikit. Jadi banyak sedikitnya itu tidak akan punya hujjah kalau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, karena hujjah dan dalil itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, bukan semata-mata fatwa ulama, bukan semata-mata pendapat para ulama, bukan semata-mata barakallahu fikum pemikiran para tokoh dan semisalnya, namun dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inilah patokan kita, sandaran kita ya. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-muallif asbahullah, as-tsani yang kedua, tauhidul uluhiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Pengertian tauhid uluhiyah apa kemarin? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Pengertian tauhid al-uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah, nah ifradullah ta'ala bi af'alih. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Naam. Sekarang kita akan masuki yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid al-uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid al-ubudiyah. Al-ubudiyah itu maksudnya dinisbahkan kepada seorang hamba, menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-uluhiyah karena keberhakan. Naam, peribadatan itu murni berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asani tauhidul uluhiyah wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' fi qadimid dahri wa hadithihim. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang terjadi pertikaian, permusuhan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Jadi
Yang paling orang benci itu adalah mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Karena konsekuensinya apa? Harus menyembah murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka berat. Jadi mereka masih pengen menyembah yang lainnya gitu ya. Masih pengen mengibadahi yang lainnya. Itu yang membuat mereka berat dan mereka barakallahu fikum tidak senang dengan tauhid uluhiyah ini. Allahul musta'an. Wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad. Yaitu tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi hamba mengesahkan, menunggalkan, memurnikan peribadatannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Doa seperti berdoa, wan nadr seperti bernadar, wan nahr sesembelihan, war raja berharap, wal khauf rasa takut, wa tawakkul bertawakal, wa raghbah rasa cinta, wa rahbah dan juga rasa takut, wal inabah rasa kembali, wa kullu naw'in min hadhil anwa' alaihi dalilun minal Qur'an. Dan masing-masing jenis-jenis ini, barakallahu fikum, semuanya ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ada dalil dari Al-Qur'an. Semuanya tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih asbahullah ay an-naw'u tsani min anwa'it tauhid tauhid uluhiyah. Jenis yang kedua daripada jenis-jenis tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Ay apa maknanya? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Ini tauhid uluhiyah ya. Di tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Ini yang dihafal. Tauhid al-uluhiyah adalah apa tadi? Akhbar Naufal. Tauhid uluhiyah tadi apa pengertiannya? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Naam, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, memurnikan. Naam, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wallahu ta'ala huwal ma'luh al-ma'bud wahdah la syarikalah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah ma'luh. Naam, jadi Allah itu nanti maknanya ma'luh. Ma'luh itu artinya ma'bud. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ma'luh al-ma'bud, zat yang disembah, wahdah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Naam. Itu. Wa taqaddama ta'riful ibadah, dan sungguh telah lewat pengertian ibadah. Pengertian ibadah apa kemarin? Nah, pengertian ibadah antum belum? Ya. Sebuah nama yang mencakup perbuatan yang diridhoi Allah dan cintanya. Apa? Oh? Maupun? Ya, sudah mendekati. Disempurnakan lagi. Masih ingat, Pak? Perbuatan dan amalan dan perbuatan dan ucapan awal perbuatan lahir dan batin. Naam, barakallahu fikum. Bahasa Arabnya? Naam, barakallahu fikum. Jadi pengertian ibadah adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, mencakup pada seluruh perkara-perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Minal aqwali wal a'mal, baik berupa perbuatan maupun ucapan, adz-dzahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Ngam. Definisi ibadah itu pengertian yang paling bagus ya. Definisi yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Naam, itu pengertiannya dihafal insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, yang mampu menghafal dihafal, itu bahasa Arabnya mudah sekali. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa hadzal naw'u huwa tauhidut talab wal qasd. Dan jenis ini adalah tauhid talab, tauhid yang talab, yang diminta, wal qasd, dan yang dituju, yaitu tauhid uluhiyah ini. Wa bi ma'na la ilaha illallah, yang mana tauhid tersebut maknanya adalah la ilaha illallah.
Di dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun apa itu? Akh Abu Bakrin. Apa? Diungkapkan yang tepat. Dua rukun la ilaha illallah apa? Anafas. Ayo ungkapannya keliru ungkapannya. Ungkapan yang tepat. Dua rukun la ilaha illallah apa? Akh Muhammad. An-nafyu. Bukan an-nafsu. An-nafyu wal isbat. Apa an-nafyu itu? Akh Banofal. Larangan itu an-nahyu. Ini kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun. An-nafyu wal isbat. Apa an-nafyu? Apa? Wah, jangan. Makna an-nafyu wal isbat apa? Apa nafyu apa isbat? Ya, menafikan itu apa istilahnya? Iya, benar-benar. Teman, menafikan itu masih bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Meniadakan. Paham ya? Yang mudah dipahami jadi an-nafyu wal isbat, an-nafyu meniadakan, isbat menetapkan. Maksud meniadakan bagaimana maksudnya? Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dua rukun tadi? An-nafyu wal isbat. Na'am barakallahu fikum. Ada syaratnya ada 8. Kapan-kapan kita nukilkan lagi. Na'am. Kita lihat di sini. Wa huwa alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Yang mana tauhid tersebut atau kalimat la ilaha illallah yang Allah Ta'ala telah menciptakan makhluknya li ajlihi, karena dalam rangka untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Beribadah maksudnya. Wa anzal kutuba wa arsala rusula bidzalik. Dan dengan kalimat tauhid tersebut, demi menegakkan dan juga mendakwakan tauhid tersebut, Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, tujuan di sini namanya hikmah. Hikmah apa di sini namanya? Akhbar Naufal. Hikmah apa namanya ini? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini kan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dikenal dengan hikmah. Hikmah apa? Hikmah ada dua ya, hikmah syar'iyah sama kauniyah. Hikmah di sini hikmah yang mana? Hikmah syar'iyah. Kenapa kok tahu? Ya, dalil-dalilnya memang berat lagi nanti. Kenapa antum tahu kalau itu hikmah syar'iyah? Gimana? Antum tahu kenapa? Tahu enggak? Terjadi? Semuanya beribadah? Kalau hikmah kauniyah berarti semuanya beribadah. Hikmah apa? Syar'iyah. Kenapa kok tahu hikmah syar'iyah? Karena buktinya ada yang apa? Ada juga yang, nah itu caranya gitu aja udah, nggak usah jauh-jauh. Paham ya? Jadi hikmah syar'iyah. Hikmah syar'iyah itu tujuan yang sifatnya syar'iyah, yang mana hikmah tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia beribadah. Ibadah dicintai enggak? Dicintai. Tapi apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Namanya hikmah syar'iyah. Paham ya? Sudah kita lewati dulu kan hikmah syar'iyah, hikmah kauniyah. Nah, barakallahu fiikum. Kalau hikmah kauniyah ya, seperti yang ada di alam semesta, semua yang diciptakan terjadi semua. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Fa fi hadhil ayati bayanul hikmatid diniyah asy-syar'iyyah ini. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan hikmah diniyah, hikmah yang berkaitan masalah agama syar'iyyah, hikmah syar'iyyah. Min ijadi saqalain, yaitu berupa apa? Diwujudkannya saqalain, jin dan manusia. Wa hiya ibadatullah ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu hikmahnya adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fil Kafiyah Asy-Syafiyah, perhatikan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih adalah seorang imam, murid daripada seorang imam juga. Siapa guru beliau ini? Siapa guru beliau? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Syekhul Islam siapa namanya? Antum?
Antum? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Sudah kita nukilkan berkali-kali ya. Antum Abdul Razak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Siapa? Antum Abba Yusuf? Ingat gak? Abba Novel? Udah ketemu? Ya siapa? Ibnu Abbas. Wah, tambah keliru. Sudah Ibnu Taimiyah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Syekhul Islam siapa namanya? Lupa itu. Nah, antum? Muhammad? Umar? Antum siapa ini? Bawaihan? Belum? Antum ingat nggak? Ingat belum antum? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Diingat-ingatin ya, seringnya soalnya muncul terus, tak tanyakan terus nanti. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim itu namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuman beliau masyhurnya dengan julukan Syekhul Islam itu. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini juga punya nama. Paham ya? Cuman beliau masyhurnya dengan Ibnu Qayyim. Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakrin Abu Abdullah. Ibnu Qayyim namanya siapa? Muhammad bin Abi Bakar. Kunyahnya Abu Abdullah. Siapa tadi? Kunyahnya Abu Abdullah. Itu Ibnu Qayyim. Itu nanti tak tanyakan juga ya. Jadi yang seperti ini muncul terus ini. Jadi karena penting sekali biar nanti tahu, mengenal sedikit nama daripada para ulama, karena seringnya sebagian ulama dikenal dengan gelar-gelar, paham ya? Sehingga namanya pun kalau saya tahu kan lebih seru istilahnya, ya kan? Nah, Syekhul Islam tadi siapa namanya antum? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nanti dihafal itu ya. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Ibnu Qayyim Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Nah, itu dikenal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fil Kafiyah Asy-Syafiyah. Ini enggak usah bingung. Kitab apa lagi ini? Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu nama lain dari kitab An-Nuniyah. Paham ya? Jadi beliau kita punya kitab namanya Nuniyah, semacam pantun atau puisi diakhiri dengan huruf nun. Paham ya? Diakhiri dengan apa? Huruf nun. Nah, julukannya An-Nuniyah, cuman punya nama lain Al-Kafiyah Asy-Syafiyah ini. Nah, kitabnya sangat bagus sekali itu. Mulai dari masalah akidah, manhaj, semua dibahas itu. Walaupun bentuknya pantun atau puisi. Paham ya? Nah, di antara nukilannya yang sangat bagus itu mengenai ilmu. Kata beliau, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wat taqlidu yastawiyani. Kata beliau, ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya. Selain itu dengan taklid sama saja, kata beliau. Selain itu dengan taklid sama saja. Maksudnya selain mengenal petunjuk dengan dalilnya, nah dengan taklid itu sama saja. Oleh karena itu ilmu adalah ma'rifatul huda bidalilihi, kata beliau. Mengenal petunjuk beserta dalilnya itulah ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyatakan di sini dalam Kafiyah Asy-Syafiyah, "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal imani." Nah, untuk zat yang satu jadikanlah itu adalah zat yang tunggal. Nah, di dalam sembahan. A'ni yang aku inginkan adalah sabilal haqqi wal imani, jalan kebenaran dan keimanan. Maksudnya untuk zat yang satu. Jalan kebenaran dan keimanan diperuntukkan untuk zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza an-naw' ruknan, dan jenis ini memiliki dua rukun. Nah, jenis yang mana ini barakallahu fikum? Nah, jenis tauhid uluhiyah ini memiliki dua rukun. Kama qala aidan rahimahullah, sebagaimana yang beliau ungkapkan juga dalam kitab An-Nuniyah, wasidqu wal ikhlasu rukna dzaka. Wasidqu wal ikhlasu rukna dzalika tauhidi karruknani lil bunyani. Wasidqu wal ikhlasu rukna dzaka. Dzalika tauhidi karruknani lil bunyani. Kejujuran dan keikhlasan, ya, kejujuran dan keikhlasan itu dua rukunnya. Apa tadi? Dua rukun. Rukun apa? Tertulis belum?
Dicatat ya. Nah, barakallahu fikum. Dua rukun apa ya? Rukun tauhid. Paham ya? Rukun tauhid uluhiyah itu dua rukun tuh. As-sidqu wal ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Karena ini penting sekali. Kata beliau, nah, dua rukun tauhid adalah as-sidqu wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Nah, yang mana dua rukun itu bagikan karuknanil bunyan, bagikan dua pondasi untuk bangunan. Nah, bangunan butuh pondasi. Nah, tauhid butuh pondasi, itu as-sidqu wal ikhlas, keikhlasan dan kejujuran. Rukun apa tadi Muhammad? Rukun apa? Kejujuran dan keikhlasan itu rukun apa? Santai aja. Rukun apa tadi? Rukun apa tadi? Bawahan. Rukun tauhid. Paham ya? Rukun tauhid ya. As-sidqu wal ikhlas. Nah, bedakan ya, ini bukan rukun la ilaha illallah lain lagi ya. Kalau rukun la ilaha illallah dua, nafyu wal isbat. Rukun tauhid dua, as-sidqu wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Karena dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala butuh kejujuran ya dan butuh keikhlasan. Waqad arrafaha ay al-ibadah biqauli, dan sungguh Al-Imam Al-Qayyim juga mendefinisikan ibadah. Namun definisi yang paling bagus yang didefinisikan oleh Syekhul Islam tadi itu. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Sudah hafal? Belum ya? Nanti dihafal ya nanti ya. Kalau belum tercatat ya nanti nengok yang lainnya. Yang jelas ini definisi paling bagus sekali ini. Paham ya? Sering muncul soalnya. Nah, kita lihat sini. Ibnu Qayyim juga mendefinisikan dengan ucapan beliau dalam Nuniyah, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dzulli 'abdihi huma qutbani wa 'alaihima falaqul ibadati da'irun madara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Artinya, beribadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi, adalah puncak kecintaannya, ma'dzulli 'abdihi, bersamaan apa? Seorang hamba itu merendahkan dirinya. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia apa? Memuncakkan rasa cintanya dan juga merendahkan apa? Merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huma qutbani, kedua-duanya adalah rukun atau inti. Wa alaihima, dan di atas kedua ini yaitu apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta, enam bintang ibadah berputar. Ya, dan tidak akan berputar hingga tegak dua rukun ini. Wa madaruhu, dan perputarannya bil amri, dengan perintahnya. Perintah apa? Amri rasulihi, dengan perintah rasulnya. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan semata-mata dengan hawa nafsu atau dengan barakallahu fikum per individu, pemikiran per individu, tidak pula dengan syaitan. Jadi semuanya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini maksudnya adalah apa? Penyebutan daripada dua rukun ibadah, yaitu diantaranya adalah apa? Adalah al-hubbu al-mahabbah wa tadallul. Dua ini, al-mahabbah wa tadallul. Jadi dua rukun la ilaha illallah ada, dua rukun tauhid ada, dua rukun ibadah juga ada. Paham ya? Kalau dua rukun la ilaha illallah an-nafyu wal isbat. Kalau dua rukun tauhid al-ikhlas wa sidq. Nah, dua rukun ibadah adalah al-mahabbah ma'at tadallul. Al-mahabbah wa tadallul. Mahabbah itu rasa cinta, tadallul itu merendahkan diri. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Idza ulima dzalik, apabila sudah diketahui hal tersebut, fa'lam, maka ketahuilah, an hadzal naw'a min at-tauhid huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' wal khusuma bainar rusuli alaihi wassalatu wassalam wa baina umamihim min Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya jenis ini merupakan tauhid. Jenis tauhid yang apa? Yang terjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan antara para rasul alaihi wassalatu wassalam dan antara umat-umat mereka. Rasulullah ingin dibunuh, ingin barakallahu fikum dimusnahkan, dihilangkan oleh orang kafir Quraisy karena masalah apa? Tauhid ini, mendakwahkan tauhid uluhiyah ini. Nah, barakallahu fikum. Karena dahulu sebelum munculnya Nabi Nuh alaihissalam, sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk barakallahu fikum di permukaan bumi ini menjadi rasul, barakallahu fikum, dulu manusia berada di atas satu agama. Nah, Nabi Adam alaihissalam, semenjak Nabi Adam alaihissalam
hingga sebelum diutus Nabi Nuh alaihissalam manusia berada di atas apa? Satu agama. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada di satu agama dulunya. Mengikuti bapak mereka semuanya. Maksudnya mengikuti Adam alaihissalam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah barakallahu fikum belakangan setelah banyaknya manusia, banyaknya kejadian-kejadian muncullah kesyirikan. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama kali yang diutus untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid dan menumpas kesyirikan untuk penduduk bumi ini, Nuh alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nuh alaihissalam berapa tahun jaraknya? Apa? 10 tahun? 1000 tahun? Wah, lama sekali. Berapa? Jaraknya 10 generasi, 10 abad. Berarti berapa kurang lebihnya? Berarti berapa? Antar itu dibuat ya? Nah, barakallahu fiik afan. Nah, jadi 10 abad berarti 1000 tahun ya. Nah, barakallahu fiikum ya, Pak. Nah, jaraknya itu disebutkan di sini nanti. Naam asyratu qurun, satu qarn, satu generasi itu 100 tahun. Kalau 10 generasi berarti kan 1000 tahun ya. Ya kurang lebih segitu. Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas waktu itu sebelum Nabi Nuh alaihissalam diutus itu dalam keadaan satu agama, mengikuti jejak dan langkah Nabi mereka itu Nabi Adam alaihissalam. Namun setelah banyaknya manusia, mulai banyak keturunan semisalnya, muncullah kesyirikan ini. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam Allah Ta'ala turunkan Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa awwalu rasulin bu'itsa ila ahli al-ard bil amri bit tauhid wa nahyi an syirki huwa Nuh alaihissalam. Ini penting sekali ini ya. Dan rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi dengan perintah untuk mendakwakan tauhid dan melarang dari kesyirikan adalah Nuh alaihissalam. Wa qablahu, dan sebelumnya asyratu qurunin min Adam alaihissalam ilaihi kulluhum ala tauhid hatta dhahara syirku fi qaumin Nuhin. Dahulunya jarak antara Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya itu 10 generasi tadi, 10 abad tadi itu ya. Nah, itu di atas tauhid semua mereka. Hingga muncullah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihissalam ini. Lamma ghalau fis salihin, ketika mereka hulu, mereka ekstrim, berlebihan dalam menyanjung orang-orang saleh. Orang-orang saleh meninggal, dibangun di atas kuburannya bangunan-bangunan, kemudian digambar-gambar, akhirnya mereka ibadahi itu. Kesyirikan. Naam. Kama fi Sahih Bukhari, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Ayo, pertanyaannya sekarang, Imam Bukhari siapa namanya? Antum terus yang tanya ya, gak masalah biar semangat. Nah, wah, antum, Muhammad, sering kita dengar kan Rawahul Bukhari Muslim, qala al-Imamul Bukhari, ya kan? Ya Muhammad, itu nama antum Muhammad itu, tambah lagi. Muhammad bin antum, Umar, belum? Jabir. Muhammad bin Ibrahim, kurang. Antum tahu nggak antum? Antum tahu bawahan? Imam Bukhari, belum pernah kenalan loh. Dalam sejarah maksudnya, dalam pelajaran itu kenalannya itu. Abdur Razzaq, belum juga. Abu Bakrin, apa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Paham ya? Dari Bukhara, salah satu tempat di Rusia sana, Bukhara. Waktu kita di Damas waktu itu ada ya salah satu orang yang dari kampungnya Imam Bukhari itu cerita waktu dalam artian itu dari Rusia sana. Nah, barakallahu fikum, bukan dari Arab aslinya kan, tapi menjadi Imam Bukhari, barakallahu fikum, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini juga dihafal ya. Yang kami sebutkan itu ya sering-sering muncul aja. Paham ya? Karena sering muncul itu ya upayakan tahu gitu istilahnya ya. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau itu hafalannya bukan main. Paham ya? Hafalannya banyak sekali. Kalau cuma 1000 2000 itu masih kecil dibanding hafalan beliau ini. Hafalan beliau berapa?
100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang dhaif dihafal sama beliau. Disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya itu kata beliau, ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal hadis 100.000 yang sahih. Bukan 1.000 ya Pak, 100.000 yang sahih itu. Kemudian 200.000 yang tidak sahih, yang dhaif pun dihafal. Tujuannya agar mengetahui ini hadis palsu, hadis dhaif itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, bukan diamalkan ya, tapi tujuannya untuk mengetahui, karena Imam Bukhari termasuk imam pengkritik juga, dalam artian tahu derajat-derajat hadis yang sahih. Paham ya? Dan beliau ketika mengarang Sahih Bukhari enggak sembarangan, meletakkan syaratnya sangat kuat sekali. Syarat yang beliau letakkan dalam Sahih Bukhari itu sangat kuat sekali. Pertama syaratnya harus apa? Masing-masing perawi harus jumpa dan ketemu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi syarat yang kedua mu'asarah sezaman. Paham ya? Sezaman ya. Nah, barakallahu fiikum, dan saling jumpa dan ketemu. Mengambil hadis itu syaratnya ketat sekali syaratnya. Beda dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim syaratnya juga ketat, tapi lebih ketat syaratnya apa? Sahih Bukhari. Oleh karena itu urutannya Sahih Bukhari lebih asah daripada Sahih Muslim. Namanya. Cuman Sahih Muslim dari urutan, nah barakallahu fikum, perbabnya dan semisalnya lebih bagus dan lebih rapi daripada Sahih Bukhari. Itu yang dijamak para ulama seperti itu, agar tidak, nah barakallahu fikum, meremehkan salah satu pihak. Oh ya, dari sanadnya, dari derajat hadisnya, nah syarat Imam Bukhari lebih kuat daripada syarat Imam Muslim. Dari sisi tata letaknya, urutannya atau susunannya, Sahih Muslim lebih bagus daripada Sahih Bukhari. Paham ya? Sahih Muslim, Imam Muslim Ibn Hajjaj Abu Husain itu murid daripada Imam Bukhari, muridnya Imam Bukhari. Paham ya? Berapa hadis yang dihafal Imam Bukhari tadi? Yang Naam, padahal dalam Sahih Bukhari itu kalau antum perhatikan belum sampai 100.000, ya enggak? Belum sampai 100.000. Itu berarti masih ada lagi yang banyak kan berarti? Nah, dan karangan Imam Bukhari bukan hanya Sahih Bukhari aja ya. Al-Adabul Mufrad juga karangan Imam Bukhari, Khalqu Af'al Ibad juga karangan Imam Bukhari. Nah, barakallahu fiikum. Imam Bukhari adalah imam yang sangat mulia dan nah barakallahu fiikum dikenal dengan Jabalul Hifdz. Wah, dikenal dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Enggak sembarangan itu kan? Nah, ini perbedaan antara kita dengan mereka ya. Jadi kalau kita ini sekarang berada di zaman yang dalam artian disayangkan dan juga memprihatinkan. Cuman kita ya terima apa adanya, semoga termasuk orang-orang istiqomah itu aja, berdoa ya. Nah, karena Imam Bukhari barakallahu fikum di zaman itu dikenal dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Paham ya? Nah, ceritanya panjang itu, disebutkan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ketika beliau mensyarah salah satu kitab mustalah hadis. Beliau menyebutkan atau menukilkan kisahnya ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad. Nah, datang ke Baghdad diuji. Nah, jadi mereka sudah, para ahli hadis sudah konteks istilahnya, walau alam yang jelas nggak pakai HP waktu itu ya. Di konteks dikasih tahu nanti akan kedatangan Imam Bukhari ke Baghdad. Kalian uji mereka. Ya, karena kalian uji Imam Bukhari tersebut. Kalau benar-benar muhaddis. Datangkan 10 orang. 10 orang itu masing-masing 10 membawa hadis 10. Berarti berapa total semuanya? 100 hadis. Itu pun dibolak-balik sanadnya. Sanadnya dibolak-balik. Wah, kalau kita udah pusing mungkin ya, satu aja pusing ya, ini 10 ya. 10 hadis masing-masing orang, 10 orang masing-masing itu membawa 10 hadis yang sudah dibolak-balik sanadnya. Begitu Imam Bukhari datang langsung ditanyakan satu persatu. Abu Abdullah, apa semakna itu ya? Bagaimana menurut kamu hadis ini? Dibacakan dari 1 sampai 10, 1 sampai 10. Sampai habis Imam Bukhari mengatakan, aku enggak tahu. Akhirnya orang bingung, ini katanya imam kok nggak tahu. Maksud Imam Bukhari itu, aku nggak tahu kalau sanad ini yang benar. Sanad ini semuanya keliru, yang benar seperti ini. Paham ya? Jadi 10 hadis yang ditukar-tukar, yang sanadnya dibolak-balik tadi, yang jumlahnya 100 tadi ya, itu yang keliru pun masih diulang Imam Bukhari plus dibenarkan. Wah, kuat nggak berarti? Kuat. Awalnya orang bingung. Ketika Imam Bukhari tanya, nggak tahu. Wah, ini katanya mau hadis kok nggak tahu hadisnya. Imam Bukhari memang nggak tahu kalau hadisnya seperti itu. Yang aku tahu hadis itu keliru, yang benar seperti ini dibenarkan semuanya. Barulah mereka mengakui keimaman apa? Imam Bukhari. Masya Allah, Imam Bukhari memang barakallahu fiikum kuat sekali ya. Naam, Imam Muslim juga murid beliau, tidak kalah juga. Naam. Oleh karena itu sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah sepakati para ulama. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang disusun, kitab hadis yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim yang paling sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim.
Sehingga kadang kalau antum jumpai artikel tulisan Rawahu Muslim, Rawal Bukhari, enggak usah tanya sahih enggak ini, enggak usah tanya, udah. Insyaallah sahih sudah. Paham ya? Nah, hadisnya sahih atau enggak Ustaz nih? Di mana jumpanya? Sahih Bukhari. Enggak usah tanya. Paham ya? Adapun selain itu, na'am, mungkin dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud masih ada kemungkinan mungkin ada yang sahih atau tidak. Tapi kalau Sahih Bukhari, Muslim, enggak usah tanya sudah. Paham ya? Mau dihafal tafadhol silakan. Paham ya? Nah, di damat sana banyak yang menghafal itu ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali. Cuman kita semampunya. Yang jelas paling minim walaupun kita belum bisa menghafal semuanya, tahulah nama Imam Bukhari. Siapa namanya sih? Nah, barakallahu fikum. Berasal dari mana tadi? Bukhara. Daerah sekitar mana itu? Rusia. Nah, barakallahu fikum. Nah, Muslim siapa namanya sih? Bawaihan? Siapa? Belum nulis. Imam Muslim siapa namanya tadi? Belum ingat. Siapa Akh Abdul Razak? Imam Muslim tadi namanya siapa? Imam Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Akh Jabir. Imam Muslim namanya Muslim namanya. Muslim Ibnu Hajjaj itu loh. Paham ya? Namanya Muslim juga. Imam Muslim namanya Muslim Ibnu Hajjaj Abul Husain. Siapa namanya tadi? Apa? Ibnu Hajjaj Abul Husain. Itu namanya ya. Nanti semua itu ingat-ingat ya, karena sering muncul, kalau setiap kali muncul tak tanyakan insyaallah taala. Naam. Allahul musta'an. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang insyaallah ya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.